Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wargi Sehat Majalaya. Berjumpa lagi dengan saya Bidan Nurul Fajri sebagai moderator di hari ini ya. Dan saya ditemani oleh Dr. Faisal Rahman SPM, adalah salah satu dokter spesialis mata di RSUD Majalaya. Selamat siang dokter ya. Siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nurul sendiri? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya, jadi kali ini kita berjumpa lagi di program Bisa, yaitu Bincang Sehat dan Asik volume 36 RSUD Majalaya, dan yang akan kita angkat temanya yaitu tentang pentingnya kacamata. Ya, berhubung saya langsung bertemunya dengan narasumber ahlinya ya, spesialis mata RSUD Majalaya. Ya, Dok, untuk sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Baik. Alangkah baiknya teman-teman juga simak video ini dari awal hingga akhir ya, jangan sampai di skip karena semua rangkaian acara ini atau informasi-informasi yang akan kami berikan itu akan sangat bermanfaat ya Dok ya. Iya, betul akan sekali. menambah wawasan-wawasan teman-teman semua ya, para wargi sadayana. Ya Dok, mengingat sekarang sudah zamannya gadget nih Dok. Ya, Ya, saya sangat-sangat sekarang. sangat-sangat banyak sekali. Bahkan anak-anak kecil juga sudah mulai diberikan gadget-gadget oleh orang tuanya. Iya. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya bagaimana sih kondisi kesehatan mata di Indonesia pada saat ini menurut dokter? Ya, terima kasih. Langsung masuk ke gadget. Memang terutama di 3 tahun terakhir ya, karena ada masalah COVID ini. Jadi bukan hanya di Indonesia, itu di seluruh dunia memang mengalami permasalahan yang sama, terutama untuk anak-anak. Jadi untuk gadget ini akan tidak bisa dihindari, sangat tidak bisa dihindari. Perkembangan zaman juga. Perkembangan zaman akan tidak bisa dihindari penggunaannya. Hanya saja kita sebagai orang tua harus bersikap cermat untuk penggunaan gadget ini pada anak-anak. Apakah gadget ini baik? Jelas memang sebetulnya tidak. Tetapi perkembangan zaman tidak bisa dihindari. Jadi orang tua seharusnya memang bisa membatasi penggunaan gadget pada anak-anak. Kemudian untuk beberapa tipsnya, selain penggunaan, memang jarak si anak terhadap gadget ini, jarak pandangan atau jarak mata terhadap gadgetnya tidak boleh terlalu dekat. Ya, tidak boleh terlalu dekat. Jadi tidak terlalu membuat si mata anak kelelahan. Ya. Jaraknya berapa senti gitu? Atau berapa meter gitu? Ya, kalau jarak sih sekitar jarak baca saja, misalkan 30 sekitar 20 atau 30 cm. Tetapi memang kadang anak suka menggunakan sambil tiduran misalnya. Iya, Nah, betul. ya, yang begitu itu otomatis akan membuat jaraknya lebih dekat lagi, itu yang tidak disarankan. Selain jarak yang begitu, jadi di kamera di HP-nya sendiri atau di gadgetnya sendiri itu ada pengaturan zaman sekarang. Untuk yang modern ini ada pengaturannya, yaitu pengaturan untuk penglihatan yang lebih baik atau reading mode. Biasanya juga ada reading mode tuh. Iya. Atau apa ya namanya? Yang warnanya jadi lebih kuning agak lebih kuning, agak itu redup. agak redup. Nah, itu untuk penglihatan yang lebih baik ya. Memang tapi tidak bisa dihindari, tetap ada itunya. Memang gadget ini bisa membuat ya mata anak mencetuskan ada kelainan-kelainan seperti kelelahan mata ataupun bahkan bisa ada minusnya nanti memang. Betul. Iya, baik Dok. Ya, kalau untuk periksa mata itu penting nggak sih Dok? Iya. Kira-kira dalam 1 tahun, kalau misalkan kita punya matanya yang normal misal gitu ya, apakah tetap penting harus diperiksa, dan misalkan dalam 1 tahun itu berapa kali periksa gitu? Ya, terima kasih. Kalau untuk mata normal sebetulnya penting, tetapi tidak harus terlalu ketat. Misalnya kalau tidak ada keluhan, matanya tidak ada kelainan kacamata, matanya tidak buram, memang bisa memeriksakan misalnya setahun sekali misalnya. Tetapi kalau memang kita ada keluhan buramnya itu bentuknya buram itu bukan berarti tidak bisa melihat, tapi buram itu kadang
ngeblur gitu. Iya, kadang enggak ngeblur. terlalu Kadang tidak terlalu jelas. Kadang jelas, tapi kadang suatu saat kok tidak jelas gitu. Nah, itu diperiksa dahulu. Nah, kalau memang ada kelainan kacamata atau kelainan kacamata minus, itu memang sebaiknya 6 bulan sekali. Karena progresivitas atau pertambahan itu tidak bisa diperkirakan, kadang memang bisa 6 bulan sekali atau 10 tahun sekali, tetapi sebaiknya memang berkala sekitar 6 bulan sekali. Iya, baik dok. Nah kalau misalkan zaman sekarang tuh banyak aksesoris mata nih dok, kayak seperti apa ibarat tuh? lensa kontak lens ya. Kalau iya, perempuan termasuk saya pengen kelihatan cantik tuh pakai kontak lens warna biru, warna hijau, warna abu, warna segala ya. Nah itu kira-kira mempengaruhi nggak sih ke permasalahan mata dok? Ya, balik ke kontak lens ya. Untuk kontak lens sendiri kalau dibilang aksesoris memang ada aksesoris. Tapi memang kontak lens mungkin kita bagi jadi dua sebetulnya. Yang pertama kontak lens yang memang untuk mengatasi mata minus. Mata minus atau mata silindris. Tetapi ada juga kontak lens yang hanya untuk gaya-gayaan saja. Iya, seperti saya. Iya. Sebetulnya kalau dari pihak saya klinisi dokter spesialis mata tidak menyarankan untuk penggunaan kontak lens secara yang over gitu. Maksudnya kalau memang untuk misalnya penampilan hanya sesekali itu kalau tidak ada minusnya, kalau memang tidak ada kepentingannya, memang tidak disarankan sama sekali. Tapi memang kalau misalnya ada kepentingan untuk penampilan acara tertentu misalnya, itu bisa dipakai, tapi harus memakai kontak lens yang langsung buang. Sekali buang. Tidak boleh di reusable gitu. Tidak boleh, meskipun memang ada kontak lens yang bisa dipakai lagi, tetapi sangat tidak disarankan yang dipakai lagi. Jadi harus yang sekali buang. Sama juga halnya dengan yang kontak lens yang ada minusnya. Nah, yang ada minusnya juga itu sangat disarankannya memakai yang sekali buang. Tidak disarankan memakai yang bisa dipakai berulang kali. Karena kita untuk menghindari infeksi atau menghindari ketidakhigienisan dari kontak lens tersebut. Mungkin begitu. Iya baik. Nah para wargi, begitu penjelasannya untuk zaman sekarang ya, nggak cuma kacamata. Mungkin kalau dulu memang kebanyakan kacamata yang dipakai ya dok ya. Seiring berjalannya waktu, berbeda zaman, jadi ada aksesoris mata, baik itu yang untuk mata normal maupun mata yang mungkin minus ya. Makanya ada yang namanya kontak lens terbagi dua tadi, ada yang normal, ada yang minus. Namun perlu diingat, menurut dokter Faisal Rahman, memang untuk pemakaian kontak lens itu sendiri ya dok ya, tidak boleh keterusan, maksudnya jaraknya tidak boleh terlalu sering, kemudian dia juga harus satu kali pakai buang gitu. Betul, karena memang bagaimanapun kontak lens itu kan langsung dia menempel ke mata, langsung menempel ke kornea. Bagaimanapun bagian hanya sebetulnya yang bisa menempel dengan benda-benda asing atau benda luar itu hanya kulit. Jadi kalau bagian bola mata itu sebetulnya tidak vital, ya, dok, ya? Tidak diciptakan untuk menempel sama benda asing. Jadi sebaiknya dihindari. Tapi kalau memang terpaksa atau ada acara tertentu, memang seperti yang tadi saya katakan. Tapi dok, ini nih yang bikin saya penasaran. Kalau misalkan pemakaian kontak lens bagi yang normal ataupun misalkan bagi yang minus nih ya, kan kebanyakannya memang dipakai berulang. Itu mengundang minusnya nambah nggak, atau yang normal jadi minus nggak, atau hanya iritasi saja? Kalau kontak lens itu tidak ya, kontak lens itu pemakaian kontak lens juga tidak mencetuskan misalnya. Jadi pencetus untuk minusnya jadi bertambah, tidak juga, memang tidak juga, hanya dikhawatirkan untuk ke arah infeksi saja. Tapi tidak ada ke arah untuk gara-gara kontak lens terus jadi matanya jadi bertambah terus-terusan, ya, tidak. Dok, ya. Mohon. Iya dok. Nah berarti kalau harus dipilih lebih baik mana nih antara kontak lens dan pemakaian kacamata? Ya. Memang ini pertanyaan yang umum ya, umum di masyarakat. Sebetulnya yang terbaik adalah kacamata, sebetulnya yang terbaik, karena dari segi kesehatan adalah kacamata itu
tidak menempel langsung dengan bagian tubuh. Ya. Maksudnya jadi tidak ada risiko infeksi di situ. Ya. Jadi kacamata itu aman dipakai, dan memang harus dipakai terus-menerus kacamata itu, kecuali mungkin kita ke mandi ataupun yang berhubungan dengan aktivitas berair seperti wudhu atau sholat gitu mungkin dilepas, tapi sebaiknya memang terus dipakai. Nah, kenapa memang kacamata itu lebih baik daripada kontak lens selain infeksi? Karena memang yaitu dia si kontak lens itu menempel langsung pada kornea mata, pada kornea mata. Dan juga karena menempel itu ada bagian-bagian kontak lens yang diproduksi yang akhirnya bisa lepas, bisa bisa itu dari kontak lensnya. Kalau misalnya ada pewarnanya. Oh, jadi mungkin lapisannya ya, Dok. Ada lapisannya. Ada salah satu lapisan, ada lapisan yang bahkan mungkin kita tidak sadar ternyata itu terlepas di kornea mata kita gitu ya, Dok ya. Itu biasanya yang berwarna memang. Oh. Iya, yang berwarna. Ya, soalnya ada yang bening juga ya. Ya, ada yang bening. Kalau yang bening memang itu jauh lebih aman, tapi tetap ya tidak utama dianjurkan mungkin, Dok ya. Iya, mungkin masyarakat akan lebih nyaman sebetulnya, katanya lebih nyaman kontak lens. Iya, kebanyakan sekarang pakainya kontak lens. Karena memang sebetulnya secara penglihatan kontak lens tidak ada batasan kotak seperti lensa kacamata. Iya, ada bingkai. Tetapi balik lagi ke pemakaiannya yang agak risiko ya terhadap infeksi, jadi tetap lebih baik kacamata bagaimanapun. Dan juga kalau kita membicarakan kehematannya, kacamata kan satu kacamata itu bisa dipakai tahunan. Oh iya, betul. Ya, betul. Kalau kontak lens apalagi yang sangat direkomendasikan misalnya 1 hari sekali, itu bisa misalnya kalau 1 bulan kita memakai 15 kali atau 30 kali, itu akan lebih tidak hemat dibandingkan kacamata. Dari segi harga juga berarti kontak lens jauh lebih mahal ya, karena misalkan walaupun kita belinya harga murah nih 30.000, 40.000, 50.000 atau paling mahal misal 100.000, ya itu kan karena dipakainya dianjurkan hanya untuk 1 kali pemakaiannya, tetap jadi boros para wargi seperti itu ya. Oke, kita lanjut, Dok, ini ada pertanyaannya masih banyak sekali, tidak apa-apa ya? Iya, kita lanjut lagi. Nah, ini kan kita sudah bahas tentang masalah kontak lens, terus masalah pemeriksaan ya. Nah, pengen tahu dong, Dok, cara menjaga mata kita agar tetap sehat. Hal-hal yang simpel tapi mungkin ada masyarakat atau wargi Majalaya dan para penonton lainnya yang belum mengetahui cara menjaga mata kita agar tetap sehat. Iya, baik. Sebetulnya untuk menjaga mata agar tetap sehat tidak banyak. Memang tadi dibilang simpel ya, sederhana. Tidak banyak. Sebetulnya mata kita itu sebetulnya kalau tidak ada keluhan sama sekali. Ini lain hal dengan mata yang ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan sama sekali, mata kita itu bisa dipastikan sebetulnya tidak perlu dijaga secara ketat. Bagaimana? Karena mata itu dalam anatomisnya, dia punya bagian luar yaitu kelopak. Bagian luar kelopak. Kelopak itu memang yang pertama kelopaknya juga ada bulu mata. Nah, terus masuk ke bagian dalamnya antara kelopak dan kornea, bola matanya, kornea itu ada lapisan air mata, tear film. Ya, jadi sudah dibekali Tuhan ada lapisan air matanya. Jadi memang mata itu sudah terlindungi, itu air mata tuh tear film itu untuk melindungi terhadap infeksi, untuk melindungi terhadap benda asing, menjadi pelumas juga. Menjadi pelumas, iya. Jadi untuk mengatasi kalau mata-mata kering begitu. Nah, jadi itu sebetulnya tidak perlu ada cara khusus. Malah untuk menjaganya, mata itu jangan aneh-aneh. Mohon maaf, misalnya mata itu dicuci memakai air rebusan daun sirih atau daun apa yang bilang bisa menambah kebersihan atau menjaga. Tidak, itu sangat salah sekali, karena itu akan memodifikasi, bahkan bisa
mencemari dengan kuman si area bola mata atau area lapisan bola mata tersebut. Tetapi lain hal memang yang sudah ada keluhan. Kalau ada keluhan itu yang memang tidak ada keluhan, jadi tidak ada keluhan tidak usah dijaga secara gitu ketat atau malah tidak usah diapa-apain, dikasih larutan air sirih atau misalnya wortel di blender terus cair airnya ditetesin, tidak juga tidak menambah apa-apa. Kalau penggunaan kayak obat-obat ini bukan tetes mata, apa ya, pembersih mata kayak mohon maaf ini merek Rohto yang kayak gitu cuman karena kitanya ngerasa kayak kelilipan atau itu perlu juga nggak sih dok sebenarnya? Ya, masuk ke arah kalau yang ada keluhan ya. Kalau ada keluhan misalnya tadi kayak seperti kita kelilipan atau rasa mengganjal atau rasa perih, nah itu bisa dilakukan penetesan. Misalnya yang ada di luar-luar juga yang aman boleh. Mungkin ini menyebut merek ya, seperti Rohto atau Insto itu sudah teruji klinis, jadi tidak apa-apa kalau ada. Tetapi jangan pakai yang lain-lain, apalagi pakai kata tetangga gitu ya. Tetangga bilang pakai ini, pakai itu. Mohon maaf, jangan. Kalau memang dengan pemakaian tetes seperti yang tadi itu, Rohto atau Insto itu masih tidak nyaman, nah itu memang berarti harus dilihat langsung atau diperiksa langsung ke dokter spesialis mata. Karena ya itu dia, kadang kita ada keluhan sepertinya simpel, tapi kalau kita aneh-anehin, tambah-tambahin sesuatu yang lain, malah nanti bisa jadi infeksi yang lebih berat, seperti itu. Iya, para wargi, ini biasanya kalau untuk masalah mata ada yang nyeri, ada yang iritasi ya dok, suka ada. Kata orang tua zaman dulu itu pernah nih saya dengar ya, pakai apa sih, bawang putih katanya. Pakai bawang putih dibelah terus udah gitu diolesin katanya. Nah kayak gitu itu nggak boleh berarti para tidak boleh itu. Atau misalkan ada sangat tidak boleh. Ya sangat nggak boleh ya, justru malah mungkin akan mengiritasi dan akan membuat permasalahan matanya akan bertambah. Gitu. Betul. Itu akan merusak lapisan air mata, akan merusak jaringan bola matanya sendiri juga. Nah dok, kita masuk ke pertanyaan Instagram nih. Para wargi di Instagram udah banyak nih yang nanya. Ya, pertanyaan apa aja ini kita masuk. Yang pertama ada pertanyaan dari Anna_Seva ya betul. Katanya gini dok, pentingkah memakai lensa anti radiasi untuk menjaga mata kita dari sinar biru layar gadget atau komputer? Gimana nih dok? Ya, sinar biru ya. Seperti tadi di awal tadi pertanyaan tentang gadget ya. Ini memang ke arah situ ya. Gadget itu bisa bentuknya HP, bisa bentuknya tablet, bisa bentuknya komputer. Layar itu. Nah, memang kalau zaman dulu hanya TV, kalau zaman dulu banget ya, kita hanya TV. Sekarang maju ke komputer, maju ke laptop, maju ke HP dan tablet. Layar biru itu ada dua memang masalahnya. Selain layar biru, kedua kecerahan dan jarak. Tapi kita bahas tentang layar biru ya. Memang ada blue light atau layar biru yang dikeluarkan oleh gadget. Nah, betul. Itu layar biru itu memang dikatakan bisa ada kemungkinan menyebabkan kelainan ke retina. Memang baru diduga kemungkinan. Untuk yang pertama saya akan bahas tentang ke arah mata normal. Maksudnya mata normal itu adalah mata yang tidak ada kelainan seperti katarak, tidak ada kelainan glaukoma atau tidak ada kelainan retina. Jadi mata normal itu sebetulnya lensa matanya sendiri sudah bisa menyaring filter biru itu. Sebetulnya bisa menyaring si cahaya biru, sinar biru itu sebetulnya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau memakai lensa anti radiasi sinar biru itu penting nggak gitu? Seberapa penting? Sebetulnya kalau memang tidak ada kelainan kacamata, kita tidak juga menggunakan kacamata anti radiasi kalau memang kita tidak punya kelainan minus. Tidak apa-apa. Karena dari penelitian memakai dan tidak memakai tidak berbeda. Jadi untuk sinar biru itu kalau memang kita tidak ada kelainan kacamatanya,
tidak usah memakai, misalnya kita mau memakai gadget terus kitanya pakai dulu kacamata anti radiasi. Nggak perlu ya, tidak perlu. karena memang tidak ada pengaruh Betul. yang signifikan. Ya, tidak ada pengaruh signifikan secara penelitian ya. Terus yang berikutnya adalah di gadget itu sekarang udah ada mode untuk yang lebih aman tadi. Yang penglihatan ya, mata untuk ya. penglihatan mata itu ada modenya sekarang. Hampir semua gadget terbaru sekarang ada. Jadi untuk kita atau anak-anak atau ya orang tua pun bisa dinyalakan itu modenya. Memang tidak seterang atau sejernih yang biasa, tapi ada modenya itu untuk mengurangi sinar biru itu. Jadi memang penggunaan lensa anti radiasi sinar biru itu tidak terlalu bermakna, tidak terlalu berbeda signifikan. Tetapi balik lagi, kalau memang ada penggunaan kacamata, kita bisa pilih kok pas memakai atau pas membuat kacamatanya boleh ditambahin ditambahin fitur lah ibaratnya gitu ya, ditambahin fitur. Karena kan kita sekalian memakai kacamata ya, jadi boleh tambah. Tapi kalau kitanya tidak berkacamata, tidak cuman usah sengaja ya, ini, tidak ada perlunya kalau kita tidak berkacamata. Gitu. Iya baik dok. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini tuh ada pertanyaan dari 2 orang, tapi saya simpulkan karena pertanyaan hampir mirip ya dok ya. Ini dari Instagram @yuliirnawati3 dan Rama MNRD _0 ya, apa O gitu. Katanya gini dok, apakah mata minus itu bisa sembuh atau normal kembali? Ya, ini termasuk juga pertanyaan yang sangat sering ya. Umum ya dok ya? Umum yang ditanyakan sangat sering karena ya begitulah apakah mata minus itu bisa sembuh? Kalau kata-kata sembuh sebetulnya tidak. Jadi mata minus akan tetap minus. Kalau memakai kacamata, apakah nantinya akan jadi hilang minusnya? Tidak juga, memang tidak jadi hilang. Tapi karena tidak bertambah mungkin. Tidak juga sih sebetulnya, tidak juga. Salah. Jadi kalau mata minus itu dengan memakai kacamata tidak akan hilang, tetapi itu akan membantu karena kacamata hanya sebagai alat bantu, memang. Perantara. Ya, kacamata tidak jadi sebagai obat, tetapi kacamata sebagai membantu. Meskipun ada satu lensa khusus yang sekarang bisa digunakan untuk mencoba mengurangi minus pada anak, namanya ortoke, tapi itu masih sangat jarang. Ada lensa khusus, bukan lensa kacamata, tapi seperti kontak lens, tapi ada lensa khusus. Itu mungkin nanti bahasan tersendiri. Tapi secara untuk kacamata itu tidak mengobati atau tidak mengurangi minus. Hanya saja, meskipun tidak mengurangi minus, bukan berarti ya sudah tidak usah dipakai atau tidak dipakai, tidak. Kacamata harus tetap dipakai ya. Karena penglihatan yang jelas adalah satu bagian dari kesehatan manusia. Jadi manusia yang sehat itu matanya juga melihat dengan jelas. Nah, jadi untuk bisa melihat dengan jelas, kalau memang mempunyai minus atau silindris, harus memakai kacamata. Untuk alat bantu. Untuk alat bantu, betul. Tetapi juga tadi masuk ke yang kacamata, tidak akan menahan, akan tidak bertambah. Kalau itu juga tidak juga. Dengan memakai kacamata, dengan dan tidak memakai, minus bertambah memang akan bertambah saja. Jadi tidak dengan kacamata jadi berhenti penambahannya, tidak juga memang. Karena kan kebanyakan masyarakat itu pada maaf ya, kayak yang berpikir, salah satunya saya nih, jangan yang lain dulu ya, saya. Aduh, menurut saya juga kadang suka berpikir, oh ini saya juga kebetulan ada minus sama silindris, tapi saya nggak pakai kacamata nih, gimana ya? Terus banyak teman atau keluarga atau bahkan sanak saudara dan lainnya yang bilang, ayo pakai kacamatanya, nanti nambah loh minusnya, nambah loh silindrisnya, baru tahu rasa dan lain sebagainya. Tapi sayanya bandel nih dok, cuman kuat setahun aja. Harus memakai. Saya harus ketemu lagi dokter Faisal nanti di poli. Iya, nanti kita periksa lagi berapa itunya. Memang ya mungkin itu juga salah satu bukan fakta ya, kalau memang tetap penambahan bisa tetap terjadi meskipun dengan memakai kacamata. Tapi kan balik lagi kualitas penglihatan yang 100% baik itu harus dicapai. Sebetulnya tidak hanya badan, kan mata juga kalau tidak mencapai penglihatan 100% tidak bisa dikatakan sehat sebetulnya, yaitu
Itu nomor satu. Yang berikutnya, kalau penglihatan kurang jelas itu membuat masalah. Masalahnya banyak, misalnya kalau di kegiatan tidak kelihatan, apalagi kalau kita tuh berkendaraan. Nah itu sangat berbahaya. Iya, sangat rawan itu. Untuk keselamatan juga berarti. Mungkin itu yang paling itu juga ya, karena kita sering berkendaraan. Jadi kalau ketidakjelasan itu salah satu faktor pemicu terjadinya kecelakaan bahaya. Iya. Baik, ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok. Katanya gini, ada dari @buan.ig. Mataku kalau ngelihat agak jauh suka burem. Kira-kira itu kenapa ya? Ya. Gitu. Harus diperiksa ya dok? Ya, sebetulnya betul. Kira-kira yang signifikan apa nih dok? Ya. Kalau memang mungkin usianya juga tidak terlalu tua mungkin ya. Ya, mungkin sekitar 20-30. Ya, 20-30. Kalau memang usia tua memang ada lebih banyak kemungkinannya. Tapi kalau di usia-usia muda, dewasa muda, salah satu kemungkinan terbesar adalah kacamata. Mungkin minus atau mungkin silinder. Jadi itu salah satu yang kemungkinannya. Meskipun dibilang kadang bagus, kadang burem. Nah, itu juga bisa kacamata, bukan berarti kacamata itu kelainannya bisa burem terus ya, gitu. iya. Karena kan tergantung ukuran, berapa minusnya atau berapa silindernya. Iya. Jadi bisa itu. Nah, memang itu harus diperiksa langsung berapa ukurannya. Karena saya mau masuk ke masyarakat ya. Iya. Karena sebetulnya di masyarakat ini, di penelitian Jawa Barat itu sekitar 17% dari populasi atau masyarakat yang 50 tahun ke atas itu berkelainan kacamata sebetulnya. 17%. Jadi kalau dari 100 orang tua, 17-nya tuh pasti kelainan kacamata. Itu sebetulnya dari penelitian ya. Jadi kalau memang tidak banyak orang berkacamata kok dok. Bukan berarti tidak banyak sebetulnya. Mungkin tidak diperiksa. Ya, dan mungkin padahal seperti saya. Ya, betul. Ya, mungkin sudah seperti diperiksa saya. atau itu, tapi masih denial biasanya. Denial gitu ya. Janganlah para wargi jangan kayak saya. Pokoknya kalau misalkan untuk menjaga kesehatan mata yang belum ada tanda-tanda istilahnya rusak nih atau ada tanda-tanda permasalahan, tetap dijaga sebaik mungkin. Kalau yang sudah ada tanda-tanda, kacamatanya tetap dipakai sesering mungkin, jangan sampai lepas kecuali kalau kena air tadi ya. Gitu. Baik dok, ini ada pertanyaan yang terakhir ya, yang keempat dari IG juga, ada dari @nurul21, namanya sama kayak saya. Gini katanya dok, apakah ketika seorang ibu yang memiliki mata silindris akan menurunkan gennya kepada anaknya karena berhubung anaknya masih kecil kayaknya nih dok, tapi ternyata sudah ada silindris, gimana nih dok? Ya, memang sebetulnya silindris dan minus itu juga itu memang bagian dari kelainan kacamata ya, silindris dan minus itu. Sayangnya memang mau apapun itu silindris atau minus itu memang terkait genetika ya. Jadi memang bisa diturunkan ke anak. Bisa. Ya, memang mungkin bisa diturunkan, tapi kan dalam artian tidak 100% bakal gennya itu diturunkan, tetapi kemungkinan besarnya bisa ada diturunkan. Baik itu minus, baik itu silindris. Yaitu sebetulnya itu ya, kalau jawabannya apakah bisa diturunkan? Betul, bisa diturunkan. Tetapi itu hanya sekian persennya mungkin gitu. Ya, tetapi saya mau menegaskan bahwa memang itu bukan akhir dari segalanya. Maksud saya itu ya, kalaupun misalnya anaknya ada kelainan kacamata, itu tetap harus diperiksa dan tetap harus memakai kacamata, karena kalau pada mata anak ini tidak memakai kacamata, nanti matanya bisa ambliop. Ambliopia itu mata malas. Misalnya anak itu harus memakai minus, misalnya minus 3,5 atau minus 4. Tetapi karena orang tuanya kasihan masih anak-anak. Kenapa misalnya memakai kacamata? Nah, karena kasihan, akhirnya matanya jadi ambliop atau mata malas. Kalau mata malas itu nantinya dikasih minus berapapun dia tidak mau lagi jadi melihat bagus. Itu kalau orang Sunda bilang itu matanya pundung. Ya, mata atau saraf matanya pundung. Jadi itu juga tidak boleh. Nah, jadi saya mau menegaskan kembali,
Mungkin untuk mata malas nanti ada di bahasan lain, tetapi untuk anak-anak, orang tua itu harus jangan bilang kasihan. Justru lebih kasihan kalau nggak ini ya, Dok, betul, ya. kasihan kalau tidak memakai, karena kualitas penglihatan dan akhirnya kualitas kehidupannya, salah satunya adalah kualitas pendidikannya, Iya. akan sangat jelek ketika tidak melihat dengan baik. Iya. Mungkin Iya, itu baik. ya, sekian mungkin itu ya. Iya. Waduh, perbincangan hari ini menyenangkan sekali ya para wargi. Ini seputar mata soalnya memang menjadi kayak isu gitu di masyarakat karena memang banyak ya permasalahan-permasalahan Iya. mata, apalagi sekarang kan tampaknya zaman itu berbeda dengan zaman dulu ya. Iya, betul. Iya, baik Dok, terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, sama-sama, Semua ilmu benar, dan ya. wawasannya semoga dapat diterima dengan baik, baik itu untuk saya ataupun para wargi Ya. Sadayana yang sudah menonton video ini. Saya akhiri jumpa kita di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, Dok. sama-sama. Ya.